Hai friends, perkenalkan nama aku Ali Nur Hidayat, aku bisa panggil Ali. Aku mahasiswa manajemen FEB UGM tahun 2020 dan dari Top Scholars 2021. Pada kesempatan kali ini, aku akan sharing-sharing tentang bagaimana pengalaman aku dalam proses mengenal diriku di program Resolve selama 1,5 tahun ini. So, ini pasti bakal menarik banget, jadi stay tune! Jimmy Dean, seorang musisi legendaris dari Amerika, pernah berkata bahwa I cannot change the direction of the wind, but I can adjust myself to always reach my destination. Yang aku tangkap, semakin memahami diri sendiri, maka semakin kita bisa untuk tahu bagaimana cara kita untuk mengarahkan diri dalam mencapai apa yang kita impikan. Ibarat sebuah kapal nih, kita mungkin kadang tidak bisa merubah arah angin yang akan membawa kemana kapal kita akan berlabuh. Tapi kita punya kendali atas layar yang kita miliki. Kita bisa mengarahkan kemana kita akan maju dan tujuan apa yang kita capai. Interpretasinya adalah, bisa dibilang semakin kita kenal diri kita sendiri, maka semakin mudah bagi kita untuk mengarahkan diri dalam mencapai apa yang kita inginkan. Begitulah yang aku rasakan selama 1,5 tahun ini dalam perjalanan mengenal diri sendiri melalui program Resolve dari Talent Foundation. Kalau boleh flashback, dulu aku merupakan orang yang mudah ragu dan juga pesimis. Aku terlalu fokus sama kekurangan diriku sendiri, sehingga seringkali takut untuk memberanikan diri dalam menggali segala potensi diri. Selain itu, sebagai seorang manusia, aku juga seringkali nih merasa kurang puas dan harus menjadi sosok yang perfeksionis terhadap segala hal yang aku lakukan, without knowing my strength, my weakness, and just pushing myself. Dan itu emang bikin pusing. Terus, asing sama diriku sendiri juga kadang bikin aku susah dalam mengatur prioritas terhadap kegiatan-kegiatan yang aku jalani. Jadi jadwalku jadi berantakan dan aku merasa kewalahan dengan kesibukan-kesibukan yang aku jalani. Alasan-alasan tersebutlah yang dulu memotivasiku untuk mendaftar program Resolve Teladan ini, karena selain memberikan dukungan secara finansial, program Teladan juga memberikan pelatihan-pelatihan pengembangan diri terhadap para sekolahnya, khususnya program Teladan yang sedang aku jalani ini, yaitu program Resolve. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, jadi Resolve ini merupakan program yang dibuat oleh Talent Foundation terhadap para scholarsnya untuk bisa mengenal diri dan memimpin diri sendiri sebelum memimpin orang lain. Kita mungkin bertanya-tanya, emang kita masih perlu ya kenal secara lebih dalam ke diri kita sendiri? Bukannya kita udah kenal sama diri kita sendiri? Itu pun dulu yang sering aku tanyakan kepada diriku sendiri, dimana aku merasa bahwa aku sudah cukup kenal sehingga kayaknya bukan hal urgent buat aku untuk coba memahami diriku sendiri. Tetapi in the end, pada kenyataannya aku masih belum kenal sama diriku sendiri. Terutama setelah melewati berbagai journey yang ada pada program Resolve ini, aku merasa aku asing banget sama diriku sendiri. Hingga setelah melakukan berbagai refleksi diri, aku jadi bisa tahu siapa itu aku, termasuk apa kelebihanku yang perlu untuk dikembangkan, apa kekuranganku yang perlu untuk diimprove, apa saja potensi yang ada pada diriku yang bahkan sebelumnya aku nggak pernah tahu hal itu ada pada diriku, dan terakhir, apa sih tantangan internal atau eksternal yang kiranya perlu aku hadapi dalam mencapai impian-impianku. Ibarat sebuah framework dalam bisnis yang bernama SWOT, jadi dengan kita kenal diri kita sendiri, kita bakal tahu elemen-elemen itu, elemen strength, elemen weakness, elemen opportunity, dan elemen threat. Menariknya lagi, selama proses pembelajaran, aku merasa banyak dapat sudut pandang baru tentang diriku dari orang lain ataupun dari diriku sendiri. Meskipun self-centris, tapi nyatanya penilaian diri sendiri itu datang juga dari orang lain. Contohnya, aku pernah nih mewawancari temanku terkait meminta pendapat mereka tentang diriku. Aku menemukan insight menarik bahwa selama ini, diriku itu termasuk orang yang menyukai hal-hal baru dan menantang, menurut pendapat mereka. Padahal nyatanya selama ini aku merasa bahwa aku tuh mudah nervous dan cenderung ragu-ragu ketika mencoba hal baru. Lah, berangkat dari temuan-temuan baru itu, aku coba deh untuk merefleksikan apa yang teman-temanku katakan tentang diriku. Terutama kalau di Johari Windows nih, yang bagian unknown to self but known to others. Jadi dengan mengetahui apa yang nggak kita ketahui tapi orang lain ketahui, itu akan membantu kita dalam menemukan sudut baru tentang diri kita sendiri. Apa yang sebelumnya kita nggak tahu, kita jadi tahu ya ternyata itu potensi besar yang ada pada diri kita yang sebelumnya kita nggak tahu. Ketika kita menerima feedback dari orang lain, mereka mengatakan bahwa kita seperti ini dan ternyata itu merupakan suatu potensi, itu merupakan suatu hal yang bisa menjadi sangat berarti buat kita, terutama dalam membantu kita dalam mencapai apa yang kita impikan nantinya. Selanjutnya, semakin aku kenal diriku sendiri, semakin baik pula pengelolaan emosi diriku. Kayak perasaan-perasaan seperti marah, sedih, takut, dan lain itu kan sebenarnya hal yang manusiawi ya. Tapi itu bisa berdampak secara tidak baik apabila kita tidak kenal dengan diri kita sendiri.
Jadi ibaratnya kalau kita nggak kenal sama diri kita sendiri, maka kita tidak tahu bagaimana cara kita meregulasi emosi-emosi yang diciptakan oleh diri kita sendiri. Selain itu, dengan mempelajari diri sendiri, aku juga tahu bagaimana caraku untuk bisa strive for excellence tanpa perlu menjadi sosok yang perfeksionis. Seperti yang udah aku katakan sebelumnya, bahwa aku tuh termasuk orang yang perfeksionis, sehingga aku selalu menuntut untuk do my best gitu at perfect ways terhadap segala hal yang aku lakukan. Padahal itu merupakan suatu toxic behavior yang itu justru bisa menjadi bumerang untuk diriku sendiri. Sehingga setelah aku mempelajari diri, aku paham akan konsep travel excellence, aku bisa do my best tentunya dengan porsi yang bisa aku berikan gitu. Dengan porsi terbaik yang bisa aku berikan tanpa harus menuntut aku menjadi sosok yang perfeksionis. Selain itu, hal penting dalam mengenal diri sendiri adalah bagaimana ini nantinya relevan dengan bagaimana kita mengatur priority management kita. Tentunya pemahaman diri yang baik akan membawa kita menuju time dan priority management yang lebih baik pula. Kayak pernah gak sih kalian ngerasa bahwa 24 jam dalam sehari itu gak cukup buat ngerjain aktivitas kalian, ngerjain tugas, kuliah, dan lain-lain itu kayak gak cukup 24 jam. Dan kalian ngerasa gak kayak hari-hari kalian itu seakan gak ada weekend, kayak kalian terus-terusan kerja, terus-terusan beraktivitas. Itulah yang pernah aku alamin. Aku merasa bahwa 24 jam itu gak cukup bagi aku untuk memenuhi aktivitas sehari-hariku. Namun dengan bantuan dari Asian Hour Matrix, aku merasa bahwa wah, ternyata selama ini aku merasa selalu keteteran dan merasa pekerjaan aku selalu menumpuk itu ya karena aku masih kurang bijak dalam mengelola waktu dan prioritas. Namun setelah menyusun list aktivitas, menghitung durasi, dan mengurutkan berdasarkan dengan Asian Hour Matrix, aku menjadi semakin tercerahkan dengan apa yang harus aku lakukan untuk memilih aktivitas mana yang perlu aku prioritaskan, perlu dijadwal kembali, dan mungkin bisa aku kurangi durasinya untuk melakukan aktivitas tertentu. Selama ini, aku tentu merasa bahwa semua hal itu sangatlah penting dan harus segera dikerjakan. Terlihat pada aktivitas di kuadran 1 yang memiliki durasi itu paling tinggi. Padahal setelah aku amati kembali, tidak semua hal penting itu harus dikerjakan dalam satu waktu. Ada beberapa hal yang ternyata penting namun tidak mendesak dan bisa aku jadwalkan kembali untuk melakukan aktivitas tersebut. Dengan melakukan penyesuaian kembali tersebut, aku jadi bisa lebih optimal dalam mengerjakan aktivitas tersebut tanpa merasa terbebani ketika melakukan aktivitas lain. Selain itu, hal penting yang bisa dipetik dari adanya tugas ini adalah aku bisa untuk mengurangi waktu di beberapa aktivitas yang menurutku selama ini sangatlah time consuming karena aku nggak bisa menyusun dan menjadwalkannya dengan baik. Setelah coba aku melakukan penyusunan kembali pada kolom ideal activities, ternyata aku bisa menghemat berapa guys? Total 5 jam dari list durasi awal. Waktu 5 jam tersebut bisa aku manfaatkan untuk melakukan hal lain yang tidak ada di list dan yang pasti bisa digunakan sebagai waktu istirahat agar tidak jenuh, lelah, dan bosan ketika menjalani aktivitas yang ada. A big impact need a big effort. Aku merasa bahwa mengenal diri sendiri itu sometimes aku menemukan hal tersebut lebih sulit daripada memahami orang lain. Jadi istilahnya, aku tuh susah peka sama diriku sendiri gitu. Kadang ada semacam blind spot yang I don't know, ternyata selama ini tuh ada dalam diriku sendiri gitu. Hal itu juga kadang karena aku nggak tahu bagaimana aku bisa mengenal diriku dengan tepat, mulai dari metodenya, caranya, hingga bagaimana implementasinya. Jadi benar kata Benjamin Franklin bahwa ada 3 hal yang sangat keras di dunia ini, yaitu emas, berlian, dan juga memahami diri sendiri. Sebuah paradoks yang mengatakan bahwa memahami diri sendiri itu sama rumit dan berharganya dengan emas dan juga berlian. Tapi setelah aku tinjau kembali, quotes itu emang bener adanya gitu. Kadang emang memahami diri kita sendiri itu kayak susah banget. Kita kayak kurang tahu dan kita kurang peka dari kita sendiri. Tapi setelah kita kenal sama diri kita sendiri, setelah kita tahu SWOT dari diri kita sendiri, maka itu bisa menjadi sesuatu yang sangat berharga buat kita sendiri. Terutama bagi kita yang nantinya akan mencoba untuk meraih apa yang kita impikan, apa yang kita istilahkan. Tentunya dengan kita paham sama diri sendiri, itu akan menjadi suatu wadah bagi kita untuk menjadi jembatan untuk memudahkan diri kita dalam mencapai apa yang kita impikan. Berbicara mengenai tantangan, tentunya dalam mengikuti program ini, aku juga sering kali menemui tantangan seperti susahnya dalam mencoba mencari blind spot yang ada pada diriku sendiri, sehingga kadang aku menjadi kurang aware terhadap bagaimana blind spot tersebut itu bisa berpengaruh terhadap diriku sendiri. But fortunately, program Insult dari Total Foundation ini benar-benar memberikan ruang secara optimal buat aku untuk bisa semakin aware dengan diriku sendiri.
kayak aku dikenalkan dengan Johari Windows dengan keempat metriknya, sehingga aku tahu apa sih kelebihan dan kekuranganku dari dua sudut pandang yang berbeda, sudut pandang diriku sendiri dan juga sudut pandang orang lain. Selain itu, thankfully banget, aku juga dikenalkan oleh coach-coach yang super cool dari Atera yang pokoknya gak pernah bosen kalau jelasin materi-materi pengembangan diri. Malah jatuhnya kayak stand up, dan itu bener-bener malah insight yang didapat itu bener-bener powerful buat aku untuk bisa semakin meresapi materi yang disampaikan. And the best part of understanding about myself adalah aku bisa ketemu sama orang-orang keren dan berkembang bersama sekolah selanjutnya dari PTN lain yang sama-sama kita cari improvement pada diri kita sendiri. Aku juga bersyukur banget bisa terus mendapatkan feedback konstruktif dari AG aku, Kak Vini, yang rutin setiap bulan memberikan feedback atau masukan-masukan terhadap hasil refleksiku, hasil kerjaanku, supaya tentunya refleksi yang aku berikan itu bisa lebih optimal dan bisa diimplementasikan secara lebih maksimal di kehidupanku sehari-hari. Setelah mengikuti program ini, misi yang akan aku lakukan adalah aku akan memaksimalkan segala potensi yang ada pada diriku sendiri berbekal dari pemahaman diri selama 1,5 tahun ke belakang dan seterusnya nanti. Untuk mendukung hal tersebut, sekarang aku juga udah mulai mencoba berbagi potensi seperti mengikuti leadership workshop, menjadi delegasi untuk Y20, menjadi head of external affairs di TSO Game, dan masih banyak lain-lainnya yang tentunya kegiatan tersebut aku tujukan untuk memaksimalkan segala potensi yang ada pada diriku sendiri. Sehingga harapanku nantinya aku bisa menyebarkan impact secara lebih luas lagi terhadap apa yang bisa aku berikan kepada orang lain, dan tentunya untuk diriku sendiri, supaya tentunya dalam mencapai karir yang aku inginkan, dunia profesional yang aku harapkan, aku tentunya bisa optimal dengan aku bisa paham sama diriku sendiri. Oke, mungkin sekian yang bisa aku ceritakan, yang bisa aku sharing terkait dengan pengalamanku dalam proses mengenal terhadap diri sendiri selama 1,5 tahun kebelakang di program riset ini. Harapanku semoga aku dan teman-teman semua nantinya bisa lebih aware sama diri kita sendiri, supaya tentunya hal ini akan mempermudah kita dalam mencapai apa yang kita inginkan. Intinya adalah semakin kita kenal sama diri kita sendiri, maka kita akan lebih mudah bagi kita untuk bisa memimpin orang lain. Jadi bener sesuai dengan program Tanto Foundation bahwa lead self dulu baru lead others kemudian. Sekian dari aku, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Saya Ali, see you the next time.